Kelompok 1. Karakteristik produk. Pasar modal syariah dan non-syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas kami mengenai karakter produk pasar modal syariah dan non-syariah. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, izinkan saya dengan kedua rekan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Afidah dengan rekan saya Iswatan Hasanah dengan Muhammad Rudi Alfian. Langsung saja pada pembahasan kali ini, yaitu mengenai karakter produk pasar modal syariah dan non-syariah. Lanjut ke materi yuk. Oke, saya di sini akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek serta perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek menurut pasal 1 angka 13 UMM. Dari penjelasan saya tadi di atas dapat ditarik sebuah garis besarnya. Pasar modal yaitu berkaitan dengan penawaran umum, perdagangan efek, kemudian perusahaan publik, serta lembaga dan profesi. Kemudian timbul pertanyaan di kita, apa sih yang disebut dengan penawaran umum? Penawaran umum adalah menurut pasal 1 UPM yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan undang-undang. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu timbullah pertanyaan di kita, apa sih yang disebut dengan efek? Efek menurut pasal 1 UPM adalah surat berharga atau surat yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Contohnya, surat pengakuan utang, kemudian surat berharga komersial, saham, obligasi. Kemudian ada beberapa ahli yang menyebutkan efek itu adalah, menurut Abdul Qadir Muhammad menyebutkan surat berharga adalah surat yang dapat digunakan sebagai pembayaran sejumlah uang. Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, surat berharga adalah surat yang bersifat seperti uang tunai yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran dan juga dapat diperdagangkan. Lanjut pada apa itu yang disebut dengan emiten. Menurut teman-teman, emiten itu apa? Yaitu bagian dari pasar modal. Menurut pasal 1 UPM, emiten itu adalah pihak yang melakukan penawaran umum atau perusahaannya. Kalau dalam emiten itu sendiri, ada emiten yang tertutup, ada yang emiten terbuka. Kalau emiten tertutup itu seperti Salim Group atau PT Bakri Group. Sedangkan kalau untuk emiten atau perusahaan yang terbuka itu seperti Bank BRI atau Telkom. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi dan tujuan pasar modal. Fungsi pasar modal sendiri yaitu ada 6. Yang pertama adalah sarana penambahan modal usaha, yang kedua adalah sarana pemerataan pendapatan, dan yang ketiga adalah sarana peningkatan kapasitas produksi, yang keempat adalah sarana penciptaan tenaga kerja, kemudian yang kelima adalah sarana peningkatan pendapatan negara, dan yang terakhir adalah indikator perekonomian negara. Masuk pada tujuan pasar modal, yaitu meliputi ada 3. Yang pertama adalah dana jangka pendek terpenuhi, yang kedua adalah kebutuhan likuiditas akan terpenuhi, dan yang terakhir adalah kebutuhan modal kerja akan terpenuhi. Pasar modal syariah itu apa sih? Pasar modal syariah adalah, kalau secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi, kegiatan ekonomi, dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti terbebasnya dari riba, gharar, dan maisir. Sedangkan menurut pengertian lain, pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanismenya atau kegiatan di dalamnya mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan efek syariah di sini adalah efek yang dimaksudkan dalam peraturan undang-undang di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan oleh ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI, serta pada dasar hukumnya yaitu terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya akan menghubungkan kepada rekan saya yang ada di Desa Purwogondo, yaitu Muhammad Rudi Alfian. Monggo Mas, silakan. Oke, terima kasih Mbak Vida. Sekarang telah terhubung dengan saya, Muhammad Rudi Alfian, akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis pasar modal.
Pasar modal terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pasar perdana, yang kedua pasar sekunder, dan yang ketiga pasar paralel. Yang pertama, pasar perdana. Apa itu pasar perdana? Yaitu pasar dalam masa penawar efek dan perusahaan penjual efek atau emiten kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emiten terlebih dahulu akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan penjual efek setelah penjual pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan kepada nilai kurs. Naik turunnya kurs ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penjualan. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat listing, dapat menjual efeknya dalam bursa efek. Sedangkan bagi efek yang tidak dapat memenuhi syarat listing, dapat menjual efeknya di luar bursa efek. Oke, selanjutnya yaitu pasar paralel. Pasar paralel merupakan pelengkap bagi pasar perdana dan pasar sekunder. Bagi perusahaan yang akan menerbitkan efek dan akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel ini dapat dilakukan atau diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau yang disingkat dengan PPUE BLKL 2. Selain ketiga jenis pasar yang saya sudah jelaskan tadi, ada juga yang membagi pasar modal dalam berbagai bentuk, yaitu pertama pasar reguler, yang kedua pasar negosiasi, dan yang ketiga pasar tunai. Pasar reguler merupakan sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan berdasarkan proses tawar-menawar secara kesinambungan untuk efek dalam satu perdagangan efek. Yang selanjutnya yaitu pasar negosiasi merupakan sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan berdasarkan tawar-menawar individual antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli. Yang ketiga penjelasan yaitu pasar tunai. Pasar tunai merupakan sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban anggota bursa yang gagal dalam penyelesaian transaksi efek berdasarkan prinsip pembayaran dan penyelenggaraan seketika. Oke, materi selanjutnya yaitu karakteristik pasar modal. Pasar modal menurut saya itu dibagi menjadi 6 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yaitu sudut pandang dari para pemakai dana. Terdapat berbagai pihak terlibat dalam kegiatan pasar modal. Dengan adanya yang tersedia bagi pihak pasar modal atau pemodal yang memiliki kelebihan dana atau perusahaan atau instansi pemerintah yang memerlukan dana tambahan, maka berbagai instrumen menjembatani antara mereka yang membutuhkan dana dengan para penanam modal atau investor. Dari sudut pandang kedua yaitu dari sudut pandang jenis instrumen yang ditawarkan. Pasar modal, apakah instrumen merupakan utang jangka panjang, menengah, atau instrumen modal perusahaan atau equity? Yang selanjutnya yaitu dari sudut pandang yang ketiga, yaitu jatuh temponya instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Contohnya yaitu dana-dana jangka menengah atau intermediate term fund dan jangka panjang atau long term fund. Sedangkan surat-surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dalam pasar modal atau money market atau pasar dana-dana jangka pendek yang disebut dengan short term market. Yang selanjutnya dari sudut pandang tingkat sentralisasi. Ruang lingkup suatu pasar modal ternyata mencakup permasalahan yang cukup luas dan tersebar. Faktanya, dapat dihindari dalam suatu negara secara geografis cukup luas. Adanya pasar modal secara wilayah maupun lokal, regional sangat diperlukan mengingat menyebarkan kepentingan para pemilik dana dan pemakai dana. Yang selanjutnya dari sudut pandang kelima yaitu transaksinya. Maksudnya, suatu transaksi pasar modal yang dilakukan oleh para pemodal dan pemakai dana terjadi jika dalam suatu pasar yang sifatnya terbuka atau open market dan secara tidak langsung. Yang dari sudut pandang keenam yaitu di dalam mekanisme pasar. Pasar modal dikenal adanya penawaran pada pasar perdana atau primary market dan pasar sekunder atau bursa secondary market. Hal tersebut
menimbulkan perbedaan antara transaksi pada pasar perdana dan transaksi pada pasar sekunder atau bursa transaksi pasar. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya akan saya sambungkan ke rekan saya Iswatun Hasanah yang berada di Desa Batele. Oke Mbak Iswa, silahkan. Baik, terima kasih Mas Rudi Alfian sudah menyambungkan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu instrumen produk pasar modal syariah dan non syariah yang meliputi 1. Saham syariah, 2. Sukuk atau obligasi, 3. Reksadana syariah, 4. Exchange trade fund syariah, yang kelima efek beragun aset syariah, dan yang keenam dana investasi real estate syariah. Baik, yang pertama adalah saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Untuk perbedaan mendasar dari saham syariah dan saham konvensional dapat dibedakan dengan meliputi prinsip dasar, penggunaan dana, dan imbal hasil. Untuk prinsip dasar, saham syariah dikeluarkan oleh pasar modal syariah yang hanya memenuhi kriteria syariah, sedangkan saham konvensional dikeluarkan oleh pasar modal umum. Dan untuk penggunaan dana, saham syariah tidak mengandung transaksi riba, gharar, spekulatif, dan juga judi. Terbatas hanya perusahaan yang sejalan dengan prinsip syariah. Dan untuk saham konvensional menggunakan konsep bunga dengan perusahaan di berbagai bidang usaha. Untuk imbal hasilnya, saham syariah memiliki prinsip transaksi mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, dan salam. Sedangkan saham konvensional prinsip keuntungannya hanya dari bunga. Yang kedua, sukuk atau obligasi. Sukuk adalah efek berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Perbedaan dari sukuk dan obligasi dapat kita lihat dari prinsip dasar, penggunaan dana, dan juga imbal hasil. Yang pertama, prinsip dasar sukuk, kepemilikan bersama atas aset atau manfaat atas aset, jasa, proyek investasi tertentu. Sedangkan obligasi dilihat dari utang piutang antara penerbit obligasi dan juga investor. Penggunaan dananya sendiri, untuk sukuk, penggunaan dana tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan obligasi, penggunaan dana tidak dibatasi pada kegiatan usaha apapun. Untuk imbal hasil, sukuk berdasarkan bagi hasil, upah, atau margin. Sedangkan obligasi tidak perlu. Yang penting dia mendapatkan sebuah keuntungan. Baik, yang ketiga adalah reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana yang dikelola ke dalam perdagangan syariah, sukuk, atau instrumen syariah lain. Untuk perbedaannya, reksadana syariah prinsip dasarnya dikelola berdasarkan prinsip syariah, sedangkan yang konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Untuk instrumen investasinya, reksadana syariah dilihat dari saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Sedangkan reksadana konvensional, efek syariah maupun efek non syariah tidak terbatas pada suatu perusahaan tertentu. Bisa saja termasuk perusahaan alkohol, rokok, bank, obligasi, dan lain-lain sebagainya. Untuk pengawas, reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan reksadana konvensional tidak ada atau tidak perlu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Untuk yang keempat, yakni Exchange Trade Fund Syariah, yaitu salah satu bentuk dari reksadana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal, di mana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di bursa efek. Yang kelima, efek beragun aset syariah merupakan yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif efek beragun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan. Untuk perbedaannya kita bisa melihatnya dari prinsip dasar dan instrumen investasi. Untuk prinsip dasar, EBA syariah diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan EBA konvensional, aset keuangan berupa tagihan yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif efek beragun aset. Untuk instrumen investasi, EBA syariah, pembiayaan KPR syariah,
aset syariah yang timbul dari jual beli atau bai, pinjaman atau qard, dan sewa piutang atau ujroh, pembiayaan atau transaksi yang berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, atau akad-akad lain yang kedudukan kepemilikan aset masih beberapa pada originator, serta aset lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk EBA konvensional, surat berharga komersial, pemberian kredit termasuk KPR atau KPA, tagihan kartu kredit, efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, aset keuangan yang setara, dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Baik, untuk yang terakhir, dana investasi real estate syariah atau DIRE syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada real estate. Kita dapat membedakan DIRE syariah dan DIRE konvensional berdasarkan prinsip dasarnya, instrumen investasi, dan penggunaan dana. Untuk prinsip dasar DIRE syariah berbentuk kontak investasi kolektif untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, dan atau kas dan setara yang tidak bertentangan dengan prinsip pasar modal syariah. Untuk DIRE konvensional berbentuk kontrak investasi kolektif yang diinvestasikan ke aset properti baik secara langsung dengan membeli gedung maupun tidak langsung dengan membeli saham atau obligasi di perusahaan properti. Untuk instrumen investasi DIRE syariah minimal 80% digunakan untuk aset real estate seperti tanah atau bangunan dan lainnya dari nilai aktiva bersih. Aset lainnya paling banyak 20% dari nilai aktiva bersih, yaitu aset yang berkaitan dengan real estate, instrumen pasar uang atau portofolio bursa efek yang diterbitkan di dalam negeri, dan atau instrumen keuangan lain yang memperoleh penetapan OJK sebagai efek. Untuk DIRE konvensional, minimal 80% dana kelolanya ke properti di mana 50%-nya harus berbentuk aset real estate langsung, tetapi dilarang bangunan pada tahap konstruksi dan tanah kosong. Untuk penggunaan dananya, DIRE syariah dibagikan kepada pemegang unit penyertaan DIRE syariah secara berkala dengan tingkat pembagian dividen minimal 90% dari penghasilan bersih DIRE syariah. DIRE konvensional, pembangunan rumah sakit agar dapat mengakomodasi pasien dengan lebih baik lagi, memberikan akses ke rumah sakit yang lebih layak dan pantas, hingga properti perumahan lokal. Saya rasa cukup pemaparan materi dari saya dan juga rekan-rekan saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian materi, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang salah deh ini bagian ini. Bedaan pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan polos. Oke, perkenalkan nama saya. Nyaman sama memilih, hati takkan sempat mau balik tuk mencari. Kau anugerah Tuhan titip tuk sajaga. Kau adalah tempat nyaman saya memilih, hati takkan sempat mau balik tuk mencari.
lain tak mungkin sio sayang. Cukup jaga rasa biar tambah cinta. Kau adalah tempat nyaman saya memilih. Hati takkan sempat mau balik tuk mencari. Kau anugerah Tuhan titip tuk saya jaga. Lamakan setia cukup kau percaya.